Bab 131. Halilintar di tengah pertemuan. Huong. Dengung membahana suara trompet menjadi pertanda akan segera dimulainya pertemuan para pendekar setlatah Kalpataru itu. Suasana di barisan para pendekar sepi dan senyap seketika. Prasti, pertemuan sudah dimulai. Mari kita naik ke atas pohon itu, bisik Elang. Baik Mas Yoga, sahut Prasti seraya membayar dulu makanan mereka di warung makan itu. Mereka berdua segera menuju sebuah pohon yang agak tinggi, yang berada di pinggir barisan terbelakang para pendekar. Saat dirasa tak ada yang memperhatikan mereka berdua. Slap, slap, Elang dan Prasti melesat ke atas pohon itu, mereka mencari letak ideal di dahan yang tertutupi oleh rimbunnya dedaunan pohon itu. Dan dari sana mereka bisa melihat jelas hingga ke tengah arena yang kosong melingkar di tengah alun-alun itu. Sepasang mata tajam Elang segera menyapu barisan melingkar yang terdepan di dalam alun-alun itu. Dilihatnya tokoh-tokoh utama para pendekar berada di barisan terdepan di masing-masing wilayah, yang ditentukan berdasarkan umbul-umbul yang dipasang. Paduka Maharaja Mahendra memasuki alun-alun pertemuan. Semuanya harap beri hormat. Seruan keras kepala pengawal kerajaan membahana di senatero alun-alun istana. Nampak iringan sang Maharaja beserta keluarganya masuk dengan dipayungi oleh beberapa pengawal khusus, menuju ke depan barisan di wilayah Kalpataru. Sebuah singgasana memang telah disediakan di sana serta kursi untuk keluarga raja. Seluruh para pendekar yang hadir serentak menundukkan kepala mereka, seraya menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada mereka dengan taksim. Para raja wilayah memasuki alun-alun pertemuan. Semuanya beri hormat. Kembali terdengar seruan keras dari seorang petugas khusus yang mengumumkan kedatangan para raja wilayah di telatah Kalpataru. Masuk 5 rombongan keluarga para raja wilayah dan langsung duduk di singgasana yang tersedia dan kursi-kursi untuk keluarga raja. Kembali semua para pendekar yang hadir memberi hormat pada kelima raja wilayah yang ternyata juga hadir dalam pertemuan akbar para pendekar itu. Prakata dari Sang Maharaja, semua yang hadir duduk di tempat. Seru petugas penyelenggara dari istana membahana. Serentak semua pendekar yang hadir duduk bersila di tempat mereka masing-masing. Sedangkan Sang Maharaja Mahendra Wijaya beranjak berdiri dari singgasananya. Salam sejahtera bagi para raja wilayah dan seluruh pendekar yang hadir semuanya. Aku menggelar pertemuan ini semata untuk menyatukan kekuatan, keakuran, tujuan serta kewajiban dari semua pendekar. Untuk ikut menjaga kedamaian, keamanan dan ketentraman di seluruh wilayah telatah Kalpataru ini. Telah kita ketahui bersama berdasarkan maklumat seluruh raja di telatah Kalpataru ini, bahwa Elang Prayoga adalah musuh bagi kita semua. Dia adalah musuh bagi 6 kerajaan, dan juga musuh bagi semua pendekar di telatah Kalpataru. Perlakuan keji dan memalukan serta kejahatannya yang telah memakan banyak korban nyawa penduduk, sangat menamparkan kewibawaan kerajaan dan tentunya juga mencemarkan nama baik para pendekar di telatah Kalpataru ini. Dan akhir-akhir ini Elang Prayoga telah kembali di wilayah Sabah dan Galuga, menculik puluhan gadis-gadis penduduk di sekitar wilayah itu dan menghilang di antara wilayah perbatasan Sabah dan Galuga. Tepatnya di wilayah Pegunungan Kripak. Untuk itu, aku mengundang kalian semua para pendekar, agar secara bersama dan serentak menyisir di wilayah sekitar Pegunungan Kripak. Aku akan turunkan pasukan khusus terbaikku di bawah pimpinan langsung Mahapati Basutama dan Senopati Pamungkas Kerajaan Srenggana Maruti, untuk bersama para pendekar sekalian menyelidiki wilayah itu. Semoga kita semua bisa bekerja sama menangkap hidup atau mati Elang Prayoga di telatah Kalpataru ini. Salam, dan Sang Maharaja Mahendra Wijaya segera kembali duduk di singgasananya. Salam, suara bergemuruh para pendekar yang hadir membalas ucapan salam Sang Maharaja. Benar Paduka yang mulia, Elang Prayoga harus kita habisi saja. Seru seseorang, yang langsung menular pada semua yang hadir di barisan para pendekar. Elang Prayoga adalah aib bagi dunia persilatan di telatah Kalpataru. Bunuh. Kalpataru tercemar oleh langkah kakinya di atas tanah telatah ini. Lenyapkan Elang Prayoga. Bunuh Elang Prayoga, penjahat mata keranjang. Dada Elang serasa sesak mendengar semua hujatan para pendekar telatah Kalpataru yang terarah padanya. Dilihatnya di belakang singgasana Sang Maharaja, Eyang Jagatnata, Cendani, Srenggana Maruti, Senopati Singayuda, bahkan Putri Ratih Kencana. Mereka semua ikut bersorak mengangkat tangan mereka menyambut prakata dari Sang Maharaja Mahendra.
Sementara di sekitar di belakang singgasana para raja wilayah juga dia melihat banyak pendekar dan juga keluarga kerajaan, yang sebelumnya dekat dengannya, ikut bersorak menyambut prakata dari Sang Maharaja Mahendra. Seolah hubungan dan apa yang pernah dilakukannya terlupakan begitu saja. Tak terasa beriak basah sudah sepasang mata elang, melihat kenyataan yang begitu menyakitkan dan menusuk perasaan terdalamnya itu. Kalian salah. Bukan aku pelaku semua kejahatan yang kalian tuduhkan itu, teriak batin elang pedih. Dan Prasti menatap ke arah elang tanpa berkedip dengan mata yang juga beriak basah. Dia bisa merasakan tatapan penuh luka, kecewa dan amarah berbalur kesedihan mendalam. Dia merasa ikut sakit, saat melihat betapa mata elang agak membasah seperti itu. Prasti, kau bawalah serta capingku dan tunggu aku di pinggir perbatasan gerbang kota Raja Kalpataru. Seru elang serak namun tegas dan jelas terdengar di telinga Prasti. Diterimanya caping elang yang diangsurkan kepadanya oleh elang. Pergilah Prasti, dan tunggu aku di sana, ucap elang lagi. Hati-hati Mas Yoga. Tes, slap, Prasti langsung melesat lenyap, setelah berkata seraya terisak pada elang. Seketika mata elang mencorong merah menyala setelah Prasti lenyap, energi di tubuhnya bergetar membuncah laksana hendak meledak dahsyat. Lalu, hioh, slap, seruan lantang elang bergema dahsyat, menggetarkan dan mengatasi seruan-seruan riuh rendah di pertemuan para pendekar yang tengah berlangsung. Cepat bagai kilat elang melesat ke tengah arena lingkaran yang terbentuk di tengah barisan melingkar para pendekar itu. Semua para pendekar yang hadir di alun-alun termasuk para raja seketika tertegun diam, dada mereka bergetar hebat oleh getar suara seruan sosok yang tengah melesat cepat ke tengah arena pertemuan. Dam, bumi berguncang, bergetar dan bergoyang terayun keras, badai angin segera berputar deras bak pusaran laut di tengah arena. Saat elang hantamkan kaki kanannya di tengah arena. Dan di atas sana, langit terbelah mengerikan diiringi turunnya pusaran raksasa awan hitam yang disertai 7 lidah petir besar yang berkeredepan mengerikan. Banyak pendekar tersungkur jatuh, semua raja termasuk Maharaja Mahendra sendiri sampai beranjak berdiri ditopang oleh pendekar di sekitarnya agak tak terjatuh. Suasana gelap pekat bak malam menaungi langit di atas alun-alun Kalpataru. Skrats, jelegar syah. Ketujuh lidah petir seketika tergenggam di tangan elang dalam bentuk cambuk 7 petir, yang menyala berkeredepan dalam kilatan-kilatan mengerikan. Sosok elang seketika berubah menjadi cahaya merah membara, menyatu dengan cambuk petir di tangannya. Ngeri. Slak, kini semua mata tak berani memandang sosok elang yang berkilau sangat menyilaukan mata, karena elang juga memanggil, mustika sisik naga, melekat di tubuhnya saat itu. Elang bagai pijar matahari yang turun ke bumi. Dengan lambaran sepenuh, power, batinnya, elang berseru keras seraya melayang di tengah alun-alun. Tangannya menggenggam, cambuk 7 petir, yang berkeredepan semakin menggila, seolah mewakili emosi jiwa di hatinya saat itu. Dengarkan kalian semuanya, aku, Elang Prayoga, bukanlah seorang pengecut. Jika aku mau, aku bisa hancurkan kalian beserta kerajaan Kalpataru saat ini juga. Aku telah difitnah oleh orang yang menyerupai aku. Beri aku waktu untuk membuktikan tuduhan kalian adalah salah. Dalam waktu 6 bulan dari sekarang. Jika aku tak bisa mengungkap orang yang memfitnah diriku, maka aku akan datang ke sini sendiri, untuk menyerahkan kepalaku. Bab 132. Pelaku fitnah detektif. Slap, Ki Naga Merah. Elang melesat cepat seraya panggil Ki Naga Merah. Seketika itu juga. Blast, Ki Yarhes. Ki Naga Merah langsung keluar dan melayang cepat di bawah sosok elang. Pekikan kegeraman Ki Naga Merah terdengar bergaung mengerikan di atas langit alun-alun istana Kalpataru. Seakan menebar ancaman bagi siapa saja yang berani menyakiti tuannya itu. Sosok Ki Naga Merah segera lenyap melesat ke arah perbatasan wilayah Kalpataru dengan membawa elang di punggungnya. Pusaran awan gelap di langit berangsur buyar dan lenyap, badai angin pun telah mereda. Gelegar suara guntur yang bersahutan di langit pun ikut hilang. Langit kembali cerah di atas alun-alun kerajaan Kalpataru, namun tidak demikian dengan hati seluruh yang hadir di pertemuan akbar di sana. Hati dan benak mereka masih tercekam, dengan suasana menggetarkan di antara badai angin dan guntur, serta naungan awan gelap pekat yang berpusar di atas langit yang baru mereka saksikan dan rasakan. Saat di mana sosok elang yang sangat menyilaukan mata melayang seraya berseru lantang, hingga menggetarkan telinga dan meresap ke dalam hati sanubari mereka semua.
Tak mungkin getar suara kebohongan bisa meresap sedalam ini di hatiku. Apakah memang ada ilmu yang bisa membuat orang berubah menjadi orang lain? Batin Ratih Kencana sang putri Maharaja Kalpataru. Hatinya mulai bimbang atas tuduhannya terhadap Elang. Ayahanda, bagaimana pendapat Ayahanda dengan seruan Elang tadi? Tanya Ratih pada sang ayah, Maharaja Mahendra. Sang Maharaja terpekur sejenak di singgasananya. Dadanya juga bergetar hebat saat mendengar seruan elang yang meresap hingga ke sanubari terdalamnya. Suara elang terdengar begitu penuh kepedihan dan penyesalan, berbalut rasa amarah yang tertahan di dadanya. Mahendra terus mempertimbangkan seruan elang yang masih terngiang di benak dan hatinya itu. Menunggu selama 6 bulan, itu bukanlah waktu yang sebentar, namun semua kata-katanya benar. Jika dia mau pasti dia bisa menghancurkan kerajaanku dalam sekejap. Aku percaya itu dengan melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkannya tadi. Namun, apakah benar di dunia ini ada ilmu yang bisa merubah seseorang menjadi orang lain sesuai keinginannya? Terjadi pertentangan dalam batin sang Maharaja. Baiklah, aku akan tunggu selama 6 bulan pembuktian dari Elang. Jika memang tak bisa dibuktikan apa boleh buat, aku harus tega memenggal kepalanya di tengah alun-alun ini. Akhirnya sang Maharaja mantap mengambil keputusannya. Dia pun beranjak berdiri dari singgasananya. Bagaikan mengerti ada yang hendak dikatakan sang Maharaja, kepala pengawalnya segera berseru keras memecah keheningan, di tengah pertemuan pasca kemunculan elang yang menggetarkan hati mereka semua. Paduka Maharaja hendak memaklumatkan sesuatu. Harap semua duduk, teriak sang kepala pengawal. Semua yang hadir spontan duduk bersila di alun-alun istana. Kalian telah mendengar seruan elang di tengah pertemuan tadi. Sebagai raja tentu aku tak bisa menerima begitu saja seruannya. Namun sebagai orang yang pernah mengenalnya dengan baik, aku bisa melihat kebenaran dalam seruannya. Karenanya kuputuskan kita tetap akan melakukan penjagaan ketat di wilayah Pegunungan Kripak. Namun jangan mengambil tindakan sendiri untuk menangkap Elang Prayoga. Kita tunggu sampai waktu 6 bulan yang dimintanya berakhir. Semua tokoh utama kerajaan wilayah dan para ketua perguruan, ataupun poro sepuh pendekar yang hadir. Aku minta setelah ini, segera menghadap dan berkumpul di pendopo agung istana. Pertemuan kali ini aku nyatakan bubar. Salam. Demikianlah sang Maharaja Mahendra mengucapkan maklumat dan perintahnya, agar semua poro sepuh dan tokoh utama kerajaan berkumpul di pendopo agung istana usai pertemuan dibubarkan. Sang Maharaja langsung menuju ke pendopo agung istana, karena ada hal penting yang ingin dibicarakannya di sana. Splash. Sosok Ki Naga Merah melesat turun di dekat perbatasan kota Raja Kalpataru, saat Elang memintanya turun untuk menjemput Prasti. Slap, sosok Prasti segera melesat ke arah punggung Ki Naga Merah saat dia melihat sang naga itu melesat turun. Dia juga ingin secepatnya meninggalkan wilayah Kalpataru secepatnya. Kiargesh, Wars. Ki Naga Merah kembali memekik dan melesat tinggi ke angkasa, setelah Prasti berada di punggungnya bersama Elang. Namun belum lama mereka melesat. Elang, Prasti, ikutlah Eyang ke lembah Marabunta, ada hal penting yang ingin Eyang bicarakan. Suara tenang Eyang Wilapasara terdengar jelas sekali di telinga mereka. Serentak Elang dan Prasti menoleh ke sisi kanan mereka. Eyang, seru Prasti senang. Eyang Wilapasara, ucap Elang tersenyum pada sepuh bijak itu. Eyang Wilapasara tersenyum teduh pada mereka berdua, dirinya melayang dalam posisi bersila di angkasa. Lalu secepat kilat dia melesat ke arah kediamannya di lembah Marabunta. Ki Naga Merah, ikuti Eyang Wilapasara, ucap Elang seraya mengusap punggung Ki Naga Merah. Kirks, Wersyah, Ki Naga Merah segera arahkan lesatannya mengikuti lesatan Eyang Wilapasara. Taf. Akhirnya Elang dan Prasti melesat turun dari punggung Ki Naga Merah, setelah mereka tiba di mulut gua kediaman Eyang Wilapasara di lembah Marabunta. Masuklah kalian ke ruang semedi Eyang, ucap Eyang Wilapasara yang telah tiba lebih dulu di kediamannya. Prasti pun masuk dulu ke ruang semedi Eyang gurunya itu diikuti oleh Elang di belakangnya. Hawa sejuk segera menerpa tubuh Elang, saat dia masuk ke ruang semedi itu. Nampak di dalam ruangan semedi Eyang Wilapasara yang sederhana namun cukup luas itu, terdapat rak buku kitab serta beberapa senjata pusaka yang menempel di belakang dinding tempat bersemedi. Beberapa keris, tombak bahkan pedang nampak tertata rapi di dinding itu, kesemua pusaka itu memancarkan auranya masing-masing.
Elang dan Prasti segera duduk bersila menghadap ke Eyang Wilapasara yang telah menunggu mereka. Senyum cerah dan teduh segera terlihat di wajah tua yang masih terlihat bugar dan beraura terang itu. Elang, Eyang sungguh prihatin mendengar fitnah yang tengah menerpa atas dirimu. Sejujurnya Eyang mungkin masih termakan oleh fitnah yang beredar itu, andai mendiang Eyang Guru Cakra tidak memberitahu Eyang sebuah hal, yang membuktikan bahwa bukan kau pelaku dari kejahatan beruntun di telatah Kalpataru ini, ujar Eyang Wilapasara tersenyum. Duh Eyang Wilapasara, Elang sungguh berduka saat mendengar kabar tentang kematian Eyang Guru Cakra. Elang sebenarnya ingin berkunjung ke kediamannya, namun kondisi Elang sungguh sedang tidak memungkinkan saat itu, ucap Elang penuh keprihatinan. Elang, Guru Cakra mengatakan dia pernah bertarung dengan seseorang yang menyerupai dirimu di atas istana kerajaan Galuga. Dia melihat dengan mata batinnya, bahwa orang yang menyerupai dirimu itu menggunakan aji, malih rupa. Sayangnya Guru Cakra lupa memberitahu pada pihak istana Galuga perihal itu, sehingga pihak istana tetap menganggap bahwa dirimulah yang masuk ke Putren dan hendak memperkosa Putri Arum Sokawati. Ah, keterlaluan sekali orang itu Eyang Guru. Beraninya dia menyamar menjadi Mas Yoga dan melakukan kejahatan untuk memfitnah Mas Yoga. Prasti langsung meledak mendengar hal itu, wajahnya tampak mengeras penuh kebencian. Ah, ternyata benar dugaan Elang, Eyang Wilapasara. Pasti ada pihak yang tengah memfitnah Elang atas semua kejadian ini. Lalu apakah Eyang Guru Cakra mengatakan siapa orang itu pada Eyang? Seru Elang terkejut, seraya bertanya pada Eyang Wilapasara. Eyang Guru Cakra bermata tajam dalam hal ini Elang. Hanya dua orang yang saat ini memiliki dan mempelajari aji, malih rupa, dia adalah Begawan Sempani dan Resi Mahapala. Dan hasil pembicaraan Eyang dan Guru Cakra saat itu menduga kuat, jika orang yang menyamar menjadi dirimu adalah murid dari Resi Mahapala, yang pastinya memiliki dendam terhadapmu Elang. Karena kau telah menggagalkan dua pemberontakan dan membunuh dua saudara seperguruannya, sahut Eyang Wilapasara. Bab 133. Rencana Besar Sang Penebar Angkara. Ah, tidak hanya dua Eyang Wilapasara. Elang sudah menghabisi 4 panglima petaka. Sehingga saat ini hanya tersisa seorang saja yaitu Panglima Badai, Surapati, ungkap Elang. Dia terkejut menyadari, bahwa pemfitnah dirinya ternyata kini bisa dipastikan adalah Panglima Badai Surapati. Demi Hyang Widi yang agung, pantas saja orang itu begitu dendam padamu Elang, ucap Eyang Wilapasara. Panglima Surya dan Panglima Es terpaksa Elang habisi karena mereka hendak melenyapkan seluruh pendekar yang anti kerajaan di telatah Palapa Eyang. Di mana saat itu seluruh pendekar di lereng Wanalaga sudah terkepung oleh pasukan dua panglima itu, ujar Elang menjelaskan, kenapa dia sampai menghabisi dua panglima murid Resi Mahapala lainnya itu. Sementara di saat yang sama di kerajaan Palapa. Istana dalam kerajaan Palapa tengah menggelar pertemuan khusus saat itu. Nampak Sang Prabu Kumbadewa Padmacakra duduk di singgasananya dikelilingi oleh Pati Giri Cakra, 3 senopati utamanya, seorang senopati pamungkasnya Pranala serta tamu kehormatan kerajaan saat itu Surapati. Ya, rupanya kepergian Surapati ke telatah Palapa inilah, yang membuatnya tak bisa datang di pertemuan para pendekar di alun-alun Istana Kalpataru. Karena kedatangan Surapati ke kerajaan Palapa ini, adalah dalam rangka memberikan kabar gembira bagi Sang Raja Palapa. Kabar gembira apakah yang dibawa Surapati ke Maharaja telatah Palapa itu? Tentu saja kabar gembira soal telah terbentuknya pasukan Serikat Mata Dewa, yang saat itu tengah dalam masa penggemblengan di bawah pimpinannya langsung. Surapati juga menceritakan soal fitnah yang dibuatnya, hingga berhasil membuat 6 raja telatah Kalpataru bergolak dan menolak pahlawan mereka Elang Prayoga. Surapati mengatakan sudah menghimpun pasukan dari seluruh anggota Serikat Mata Dewa, yang berjumlah 5.000 orang pasukan. Surapati juga meminta bantuan perlengkapan senjata perang pada Sang Prabu Kumbadewa, hal yang langsung disetujui oleh Sang Prabu. Paduka Prabu, kegagalan 2 serangan sebelumnya oleh Panglima Api dan Panglima Awan adalah karena kita memecah pasukan di beberapa wilayah Kalpataru. Andai kekuatan pasukan kita bersatu dan mencaplok wilayah mereka satu persatu tentu hasilnya akan berbeda, Paduka Prabu, ujar Surapati. Sekilas sepasang matanya melirik ke arah Sang Putri Jelita Nilam Saraswati, yang duduk di sebelah kiri Sang Prabu Kumbadewa. Kau makin menggemaskan saja Nilam, batin Surapati seraya menelan jakunnya. Paman Surapati,
Apakah di telatah Kalpataru banyak terdapat gadis-gadis cantik? Tanya sang pangeran mahkota Aditya Lokananta, yang duduk di sebelah kanan Prabu Kumbadewa. Inilah lelaki yang semodel dengan Surapati, pria yang gampang berminyak bila melihat jidat licin dan tubuh molek wanita. Wajah sang pangeran nampak penuh gairah saat menanyakan hal itu pada Surapati. Tentu saja banyak pangeran, sahut Surapati tersenyum maklum. Sang pangeran memang sejak remaja sangat dekat dengan dirinya, bahkan tak jarang sang pangeran diajak oleh Surapati ke rumah-rumah kembang ternama di ibu kota Raja Palapa. Hingga akhirnya kesan itu terus berlanjut sampai dia dewasa kini. Wajah sang putri Nilam nampak memerah rikuh mendengar pertanyaan kakaknya itu. Namun, memang bukan hal tabu bagi para raja dan pangeran di masa itu bermain-main dengan wanita, selama wanita itu tidak menimbulkan keterikatan seperti halnya pada wanita-wanita putri bangsawan atau para putri raja yang sederajat dengan mereka. Surapati, kira-kira berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk siap bergerak dari dalam telatah Kalpataru dengan pasukan Serikat Mata Dewamu? Tanya sang Maharaja Kumbadewa, kembali ke topik utama mereka. Hamba bisa pastikan 4 bulan dari sekarang, pasukan Serikat Mata Dewa akan siap membantu serangan pasukan Kerajaan Palapa ke telatah Kalpataru dari dalam. Namun Paduka, alangkah baiknya kita menyerang secara satu persatu. Mulai dari wilayah paling pinggir telatah Kalpataru yaitu Pangkah, lalu ke Saba, Galuga, Marapat, Daka dan kemudian barulah kita kepung Istana Kalpataru dari segala penjuru. Pasukan hamba akan membantu mengacaukan konsentrasi pertahanan wilayah mereka dari dalam, ujar Surapati mengutarakan usulan strateginya. Hahaha, strategi yang bagus Surapati. Kita memang lebih baik menyerang dari pinggir hingga ke pusat kerajaan Kalpataru. Kita caplok satu demi satu wilayah kerajaan Kalpataru. Namun sebelum menyerang suatu wilayah, sebaiknya kita putus jalur hubungan kerajaan wilayah itu dengan wilayah lainnya di tengah jalan. Dengan begitu jalur bala bantuan dari wilayah kerajaan lainnya akan terputus. Seru Sang Prabu seraya terbahak senang, Sang Prabu merasa setuju dengan strategi yang diusulkan oleh Surapati. Saya rasa dengan kekuatan penuh pasukan kerajaan Palapa dan bantuan dari pasukan Serikat Mata Dewa dari dalam, kita bisa langsung menguasai dan menduduki wilayah kerajaan Pangkah dan Saba dalam sekali pergerakan pertama. Karena tentunya mereka tak siap dan kaget dengan serangan yang tiba-tiba dari kita Paduka Prabu, ujar Surapati lagi. Luar biasa rencana adik Surapati Paduka Prabu. Hamba sangat siap mendukung rencana itu dengan sekuat daya kemampuan hamba. Seru Mahapati Giri Cakra bersemangat. Sesungguhnya dia hanya mencari muka belaka dalam pembicaraan itu, bahkan dalam hati dia memendam rasa iri dan dengki terhadap Surapati, yang mendapat kehormatan dan dukungan penuh dari Sang Maharaja Kumbadewa. Iya, sesuatu yang tidak sehat biasanya berasal dari lingkungan yang tak sehat pula. Demikianlah hal yang terjadi di kerajaan Palapa saat itu, semua yang berada di istana dalam itu hanya memikirkan kejayaan, kemenangan dan kepuasan ambisi mereka masing-masing. Tidak ada satupun dari mereka yang berpikir akan akibat dan kerugian yang pasti akan terjadi dengan adanya perang. Baik yang menang ataupun kalah tak akan ada yang mendapat keuntungan 100%. Splash. Sesosok tubuh terlontar dari gerbang dimensi di atas langit Bukit Karangwaja. Sret, hioh, ush. Sosoknya segera bersalto beberapa kali, seraya lontarkan pukulan jarak jauh ke arah Bukit Karangwaja di bawahnya. Bler GHK, Bukit Karangwaja bergetar hebat, akibat hempasan pukulan yang menerpa dari sosok yang masuk ke dimensi itu. Taf. Dan sosok itu pun menjejak ringan di atas bebatuan karang di bukit itu. Iya, sosok itu adalah sosok Resi Mahapala yang baru tiba dari dimensi nyata di bumi. Kini dia kembali bisa menghirup udara di dimensinya, setelah setengah tahun lebih ditinggalkannya. Akhirnya aku berhasil mendapatkan kitab jagat samudera untuk menyempurnakan ilmuku. Sebaiknya sekarang aku langsung kembali ke kerajaan Palapa terlebih dulu, untuk mengetahui situasi di sana selama aku meninggalkan dimensi ini, batin Resi Mahapala. Slap, sosok Resi Mahapala pun langsung melesat lenyap dari Bukit Karangwaja. Bukit Karangwaja kini kembali berdiri angker dalam kesunyiannya. Eyang Wilapasara, Elang mohon restunya untuk mencari Panglima Badai Surapati di telatah Palapa, pamit Elang seraya mencium tangan Eyang Wilapasara. Prasti, aku pamit dulu ya.
Secepatnya aku akan kembali untuk membawa bukti bagi para raja dan para pendekar di telatah Kalpataru ini, bahwa bukan akulah pelaku kejahatan yang merajalela di telatah Kalpataru ini, ucap Elang Seraya tersenyum meyakinkan pada Prasti. Mas Yoga hati-hati di sana ya, ucap Prasti agak serak, sungguh berat rasa hatinya melepas kembali Elang ke telatah Palapa. Namun ada kelegaan di hatinya kini, karena dia sudah benar-benar yakin bukan Elang pelaku kejahatan yang dituduhkan orang selama ini. Dan lagi pelakunya juga sudah jelas orangnya, dia yakin Elang bisa mengatasi Panglima Badai Surapati itu. Ki Naga Merah. Petik 2. Bersambung.